Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik semuanya. Selamat datang di Prodi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Jakarta. Ya, perkenalkan saya Kurnia Rahayu Purnomasari atau biasa dipanggil Bunia atau Kurnia. Di sini saya sebagai Ketua Program Studi Prodi Farmasi ya akan memberikan pengenalan secara umum terkait dengan prodi kita, di mana nanti kalian akan bergabung bersama kita di sini untuk belajar bersama. Ya, prodi farmasi ini pertama kali melakukan kegiatan operasional di tahun 2017. Ya, sehingga kalau sekarang di tahun 2021 maka ini sudah masuk ke jalan tahun kelima ya. Ya. Visi dari prodi kita adalah untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan terbaik dalam bidang farmasi di tingkat nasional, serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Ya. Itu adalah visi kita dan diwujudkan melalui beberapa misi, yaitu salah satunya adalah untuk melaksanakan pendidikan tinggi kefarmasian yang bermutu dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi, kemudian melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang kefarmasian, kemudian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kefarmasian, melakukan kerjasama yang berkelanjutan dengan stakeholder untuk mewujudkan daya saing global. Kemudian yang kelima adalah untuk menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri atau good university governance. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendalami ya dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani untuk diterapkan pada kita semua atau sivitas akademika dan pendukungnya. Nah, di prodi farmasi ini nanti ketika kalian belajar dan sudah lulus ya, kalian akan mendapatkan gelar S.Pharm atau sarjana farmasi. Ya, masa studi akan ditempuh selama 8 semester atau 4 tahun secara normal dan jumlah kurikulum yang akan kalian tempuh adalah 144 SKS. Dengan rata-rata jumlah SKS per semester yang akan ditempuh adalah 18 sampai 20 SKS. Nah, bagaimana dengan bentuk pembelajarannya? Yaitu secara umum ada model pembelajaran kuliah ya di kelas atau teori dan praktikum di laboratorium. Ya. Tapi memang karena masa pandemi ini, maka nanti kuliah akan diadakan secara daring atau dalam jaringan. Nah, di prodi farmasi ini ada struktur organisasi ya. Ini gambarannya. Jadi di sini adalah ketua prodi saya sendiri, kemudian nanti ada set prodi namanya Pak Sugiono atau biasa dipanggil Pak Nano. Kemudian ada kepala laboratorium Ibu Niken Larasati dan gugus kendali mutu prodi. Jadi yang menjamin terlaksananya pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan mutu yang diterapkan. Ini ada Ibu Siwi di sini dan ada beberapa dosen. Nanti akan saya kenalkan secara ringkas satu persatu dosen yang ada di prodi farmasi. Oke, ya ini adalah dosen, yaitu dosen tetap ya yang ada di prodi farmasi tentunya. Yang pertama ada Profesor Dr. Marhaban, ya, apoteker. Nah, beliau ini memang dulunya dosen di Fakultas Farmasi UGM, kemudian bergabung dengan kita. Ya, beliau sudah profesor, tentunya sudah menyelesaikan pendidikannya hingga S3. Yang terakhir itu di University of Montpellier di Prancis. Kemudian ada Dr. Mufrod ya, di sini Pak Mufrod panggilnya. Nah, beliau ini juga dulunya adalah dosen dari Fakultas Farmasi UGM ya, di mana terakhir prodi doktor itu diambil di UGM. Ya, beliau ini antara Prof. Marhaban dan Dr. Mufrod akan mengampu atau konsentrasinya di farmasi sains teknologi dan farmasi industri. Ya, kemudian saya sendiri ya Kurnia Rahayu dan saya pendidikan terakhirnya S2 itu di Fakultas Farmasi UGM dengan bidang ilmu farmasi atau lebih spesifiknya pada pengembangan bahan alam. Kemudian ada Pak Sugiono selaku Sekprodi ya. Ini beliau menyelesaikan pendidikan terakhir S2 itu juga di Fakultas Farmasi UGM dengan bidang keilmuan di klinik dan komunitas. Selanjutnya ada Ibu Niken Larasati sebagai Kepala Lab ya, Kepala Laboratorium Prodi Farmasi. Nah, Ibu Niken ini sudah menyelesaikan pendidikan terakhirnya S2 itu ada di Universitas Setiabudi ya, mengambil ke bidang keilmuan manajemen rumah sakit.
Dan selanjutnya adalah Ibu Siwi Padmasari selaku GKM. Ibu Siwi ini pendidikan terakhirnya itu adalah S2 di Fakultas Farmasi UGM dengan bidang keilmuan klinik dan komunitas. Berikutnya adalah Ibu Nadia Husna. Ibu Nadia Husna ini pendidikan terakhirnya S2-nya di Fakultas Farmasi UGM juga, untuk bidang keilmuannya adalah klinik dan komunitas. Dan berikutnya Pak Nofran Putra Pratama juga menyelesaikan S2-nya di Fakultas Farmasi UGM dengan bidang keilmuan ilmu farmasi atau spesifiknya pada pengembangan bahan alam. Kemudian ada Ibu Endah Kurniawati. Ibu Endah ini juga lulus dari Fakultas Farmasi UGM, ya, S2-nya juga dengan bidang keilmuan ilmu farmasi atau lebih spesifiknya pada formulasi dan teknologi. Kemudian ada Ibu Rizka. Ibu Rizka ini S2-nya juga dari Fakultas Farmasi UGM dengan bidang keilmuan ilmu farmasi atau lebih spesifiknya pada analisis farmasi. Dan yang terakhir adalah Ibu Devika Nur Hasanah, ya, adalah dosen yang menempuh pendidikan terakhir S2-nya di Fakultas Farmasi UGM dengan bidang keilmuan ilmu farmasi atau spesifiknya juga pada pengembangan atau aktivitas farmakologi obat bahan alam. Itu adalah dosen-dosen tetap dari prodi kita. Ya, selanjutnya nanti mungkin akan bergabung lagi beberapa dosen. Ya, ini nanti akan kita kenalkan menyusul. Dan staf prodi yang ada di prodi kita nanti membantu kegiatan pembelajaran itu ada 4, ya. Yang pertama adalah Mas Arif, ya. Mas Arif ini staf lab. Ya. Mas Arif ini lulusan dari UGM S1 Kimia. Kemudian ada Mbak Zukrufia atau dipanggil Mbak Via, ini dari UNES Semarang, ya, S1-nya. Kemudian ada Mbak Septianing Trias, ini lulusan dari Farmasistikes Al Irsyad di Cilacap. Kemudian untuk admin prodi yang membantu dalam administrasi prodi itu ada Mbak Susan, ya. Mbak Susan Dwi Hapsari ini dari prodi hukum UII. Jadi keempat ini, 3 adalah staf lab yang nanti membantu kegiatan praktikum di lab, dan yang satu adalah staf administrasi prodi. Ya, fasilitas di prodi farmasi ini sebenarnya ada banyak, ya, kita karena satu fakultas, tapi secara umum untuk ruang prodi sendiri itu ada di lantai 3 di bagian belakang, itu ada ruang dosennya, ada ruang admin prodi, dan juga ada ruang keprodi di sana. Dan untuk laboratorium itu ada juga di lantai 3 semua. Jadi kita labnya itu terkonsentrasi di lantai 3, ya, dari mulai ada lab teknologi farmasi, kemudian ada lab biofarmakologi, ada lab kimia farmasi, lab bahan alam, dan juga lab klinik dan komunitas. Itu semua ada di lantai 3. Nah, untuk kelas, ya, ruang kelas itu ada di lantai 2 dan 3, namun saat ini karena sedang masa pandemi, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring untuk teori. Nah, nanti untuk praktikum akan kita atur sedemikian rupa, akan ada blended learning antara daring dan luring, ya, untuk praktikumnya, karena kita harus membekali kalian dengan skill-skill dasar yang harus dikuasai oleh lulusan sarjana farmasi. Oke, itu mungkin secara umum yang bisa saya kenalkan dahulu pada adik-adik semuanya, ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa lebih intens lagi berkenalan, ya, baik dengan saya maupun dosen-dosen yang lainnya. Ya, sekali lagi terima kasih atas kepercayaan kalian. Selamat bergabung, ya, mahasiswa baru atau adik-adik mahasiswa baru farmasi semuanya. Di sini kita adalah satu keluarga, kita akan belajar bersama dan menggapai mimpi dan cita-cita kalian bersama. Jangan sungkan dengan kita atau kebutuhan kalian, apa yang harus ditanyakan. Di sini saya berikan kontak saya sebagai ketua prodi. Kalau ada apa-apa boleh untuk dikomunikasikan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.